Minasang. Minasang itu saudara-saudara, artinya saya anggap ini sudah saudara lah ya, bukan anak-anak lagi ya. Jadi begini, sebenarnya untuk TN 9 itu menantang menurut saya. Ya, menantang. Kenapa menantang? Karena kalau berbicara misalnya kemajemukan, beraneka ragam, ya dari TN 1 sampai sekarang juga kita memang itu kekhususannya SMA TN itu beragam gitu kan. Itu tidak ada hal yang aneh lagi. Tapi kalau kita bicara tentang gaya belajar, nah ini ya tentang gaya belajar, termasuk TN 9, itu memang gaya belajarnya kita tidak sama memang. Ternyata tidak sama, unik. Ada cara belajar yang memang dengan cukup, dengan hanya mungkin ada tugas langsung dikerjakan seperti tadi itu, ada yang buat catatan harian, tiap hari tulis, itu kan gaya belajar. Tapi ada yang mungkin tadi ada yang cerita juga, misalnya saya kalau mau ulangan baru dikebut begitu, latihan belajar hiragana dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya tantangan ya. Kenapa tantangan? Karena menurut saya kalau tidak ada tantangan seperti itu, bagi saya berarti monoton saya bekerja itu, saya belajar itu, mengajar itu monoton. Jadi ada apa ya? Ada sebuah tantangan, saya harus berkreasi, saya harus menciptakan hal-hal yang memang bisa diterima oleh semua, yang dengan cara yang model belajar yang macam-macam tadi. Nah, oleh karena itu, kalau bicara TN 9 dengan sekarang juga sudah beda lagi. TN 9 itu dulu misalnya saya tanpa menggunakan IT, apalagi dulu kan kita HP itu terbatas. Tetapi sekarang kalau tidak menggunakan itu ya kita ketinggalan. Oleh karena itu saya selalu berpikir bagaimana caranya, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Kelas 12, kelas 11 ini full, ini kan daring itu sejak 2019, berarti 2 tahun. Bagaimana caranya supaya pembelajaran itu juga disenangi oleh anak-anak kekinian, kan siswa kekinian. Nah, itulah ceritanya, saya cerita sedikit tentang bagaimana saya berkreasi membuat di YouTube itu. Ya sudah 113 lebih lah video yang saya buatkan, dan alhamdulillah memang ketika saya mengajar itu anak-anak biasanya ketika daring itu sebelum pertemuan itu ya dia belajar dulu, dia sempat belajar dulu walaupun pergi kemanapun dia sempat belajar, sehingga ketika pertemuan itu ya nyambung apa yang kita sampaikan. Nah, coba bayangkan ketika TN 9 dulu, jangankan saya berpikir saya membuat video di YouTube, tidak ada pikiran seperti itu. Setiap hari kita ketemu, kadang-kadang ada belajar tadi, ada yang curhat malam, kadang-kadang belajar bahasa Jepang, cerita macam-macam. Nah, itu kita bisa lakukan pada saat itu. Jadi tantangan luar biasa, keanekaragaman dari cara gaya belajar masing-masing itu membuat saya tertantang itu. Yang satu ketantangan satu. Kemudian kalau berbicara tantangan, tentu kan apakah Pak Nang lelah? Oh, kalau yang nama kerja mesti lelah, semuanya lelah. Tetapi alhamdulillah kelelahan ini rasanya terobati saya. Terobati luar biasa. Saya ingin cerita. Tadi ada yang menyampaikan kan saudara kita, Pak, kita pernah ketemu di non jauh di luar Jawa sana. Betul. Jadi saya ingat waktu itu ketemu TN 1 sampai angkatan 23, semuanya kumpul. Nah, kelelahan itulah ternyata kami para pamong itu terobatilah dengan hal-hal seperti itu. Tidak harus ada acara apa, tidak harus, hanya sekedar jam 7 malam, jam 8 kita ketemu, coba ngopi bareng, makan bareng, itu kan sesuatu banget ya. Artinya kami merasakan alhamdulillah anak-anak itu semuanya para siswa dalam kondisi yang sukses sesuai dengan di bidangnya masing-masing. Nah, itulah kelelahan itu tentu saja sangat terobati bagi kami para pamong ya, terutama khususnya saya.
Jadi saya pernah ke Medan juga, pokoknya Sumatera pernah, Sulawesi, ke Bali, NTB, Lombok gitu ya. Kemudian kalau di Jawa apalagi gitu kan. Nah, waktu di Medan juga, padahal saya tidak bilang, alumni saya mau ke Medan. Saya tidak mengatakan begitu, tetapi luar biasa. Ini Ikastara itu luar biasa. Jadi bisa menyatukan kita walaupun dalam situasi yang sangat cepat, ya, situasi yang sangat cepat itu luar biasa. Nah, untuk itulah saya dari Pamong, ya, termasuk rekan-rekan juga tentu akan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semuanya. Jadi saya sudah menangkap begini, ini adalah ucapan terima kasih yang luar biasa di tengah pandemi seperti ini, berupaya bagaimana caranya bisa komunikasi, bisa silaturahim dengan para pamong lewat virtual. Ini luar biasa. Kami, para pamong itu dari awal, begitu mendengar ada cerita ini sudah langsung, inilah ucapan terima kasih anak-anak kami. Itu yang saya rasakan. Ini luar biasa. Ya, saya pernah saya SMA, tapi rasanya tidak seperti ini. Tidak ada alumni yang punya gregetnya seperti ini terhadap sekolah, terhadap guru dan sebagainya. Nah, inilah kelelahan itu sangat kami terobati, dan percayalah ini adalah satu di antara sekian banyak ucapan terima kasih saudara-saudara kepada kami para pamong di sini, ya, khususnya kepada saya menyediakan sampai kemarin Henisang sampai, Pak, ada waktu kapan? Nah, saya sampaikan, pokoknya di luar jam kerja kapanpun boleh, silakan. Pak, kalau jam segini bagaimana? Oh iya, atur saja. Ini kan ada komunikasi yang memang luar biasa, ya. Padahal kita jarang ketemu, ya. Tetapi karena kita dulu pernah selama 3 tahun bersama-sama, sehingga apapun bisa terjadi, ya. Apapun bisa terjadi. Termasuk yang ada yang cerita di Tokyo, Batam, jauh di sana itu insya Allah suatu saat kita akan ketemu, gitu ya. Nah, oleh karena itu pandemi ini tentu saja jangan menghalangi kita, apalagi mengeluh, ya. Kita berkreasi, kita berprestasi, tentu dengan cara yang lain, dengan cara yang sesuai, yang disesuaikan dengan situasi kondisi saat ini, ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, kemudian kita suatu saat bisa dipertemukan, ya. Apalagi nanti rencana tanggal berapa tadi? 18 apa? 18, Pak. 18 ya. Desember. Ya, itu kita berharap semoga, ya, semoga. Jadi TN terakhir itu TN 7, karena TN 7 terakhir yang ke kampus itu luar biasa, ya. Kami menyambut hangat, kemudian senang ketika melihat, apalagi waktu itu saya pikir luar biasa karena ada siswa kelas 10, 11, 12 di sini tahu yang angkatan TN 7 itu. Lihat abang-abangnya seperti itu. Jadi membuat motivasi juga. Jadi anak-anak terinspirasi juga kelas 10, 11. Kalau dulu itu kelas 1, 2, 3 ya. Kelas 10, 11, 12 itu tentu termotivasi, ya. Terinspirasi lihat abang-abangnya, ya. Apalagi ketika, ya, tidak hanya stadium general saja. Jadi kalau kegiatan para alumni itu sebenarnya itu punya nilai tambah luar biasa untuk sekolah kami, ya. Terutama anak-anak itu yang apalagi yang mau lulus dan sebagainya, mereka biasanya di situ banyak cerita, banyak tanya ke abangnya, ke kakaknya, gitu ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, keluarga juga sehat,